Halo semua, selamat sore menjelang malam Tech People. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join di acara Sapiens Lightning Talk atau yang disingkat jadi XLT. Selamat datang di Instagram Live kami hari ini. Saya Anggi dan bersama saya ada rekan kami yang ahli dalam topik yang sangat menarik, Mas Tengku Muhammad Iqbal. Hari Halo ini semuanya. Kami akan membahas topik yaitu Hassle Free Device Management. Kami akan berbicara tentang bagaimana Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa mudah mengelola perangkat teman-teman. Dan kami juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari audiens di kolom komentar. Selamat datang Mas Iqbal. Selamat datang, makasih. Apa kabar Mbak Anggi? Apa kabar Mas? Untuk memulai Mas Iqbal, mungkin Mas Iqbal bisa menjelaskan kepada audiens kami terkait judul Hassle Free Device Management. Let us handle it. Materi apa nih Mas yang mau dibawain di bincang-bincang kali ini? Ya, jadi hassle free ya. Jadi sebenarnya materi kali ini lebih memperkenalkan mengenai produk dan service baru kita ya, yaitu device as a service gitu. Tapi dari fenomena sekarang tuh ya, berhubung saat ini memang banyak sekali ya perusahaan yang udah mulai memikirkan untuk lebih memprioritaskan core bisnis mereka. Jadi mereka lebih menyerahkan urusan device management itu ke pihak ketiga yang lebih ahli gitu. Jadi supaya mereka bisa fokus ke core bisnis mereka gitu. Nah, bahkan untuk device-nya sendiri kayak laptop gitu ya, mereka memilih itu dijadikan sebagai OPEX daripada CAPEX gitu. Jadi mereka nggak beli putus. Biasanya kan device itu mereka perusahaan-perusahaan tuh beli putus ya. Tapi ini device-nya mereka rental dari vendor atau pihak ketiga tadi. Nah, itulah makanya sebabnya akhir-akhir ini memang banyak sekali ya klien-klien kita itu yang datang ke Sapiens itu lebih banyak untuk rental laptop kan ya daripada beli putus kan. Iya. Jadi sekarang udah presentasinya lebih banyak yang rental seperti itu. Oke, Mas bisa jelasin nggak sih CAPEX itu sendiri, OPEX juga apa? OPEX itu operational expenditure ya, jadi CAPEX itu capital expenditure atau aset. Nah, biasanya dulu ya untuk laptop, device perangkat IT itu dimasukkan sebagai beban capital, jadi aset, sebagai aset. Tapi kalau sekarang ya karena mereka rental ya, jadi mereka membebankannya itu ke OPEX, operasional. Jadi itu biaya operasional. Seperti itu. Oke. Mungkin pertanyaan aku yang kedua nih Mas, kira-kira apa lagi sih yang menjadi latar belakang perusahaan untuk rental laptop beserta manajemen device-nya? Iya, tadi kan sudah kita jelaskan ya, tadi pertama itu fokus on core business ya. Jadi itu ya, jadi mereka nggak mau ribet ya, mereka mau fokus ke core business, akhirnya mereka menyerahkan device management itu ke pihak ketiga ya kan. Terus ada juga mereka menghindari large upfront cost. Jadi kalau investasi di device ini kan mahal ya, nggak murah gitu ya. Misalnya satu laptop harga 15 juta, kalau 10 karyawan baru masuk berarti harus nyediain 150 juta di depan. Oh, gitu mahal kan. banget. Nah itu, ya itu mahal. Nah itu yang perusahaan-perusahaan tuh hindari sekarang ini. Kalau bisa di split ya kan, jadi 3 tahun gitu ya. Jadi sebulannya misalnya cuman 600.000 misalnya gitu ya. 600.000? Iya. Bisa ya kita ya? Bisa. Kalau selama durasi 3 tahun rental ya itu 600.000. Jadi lebih terukur gitu ya. Jadi biaya operasional untuk device itu sebulannya 600.000 misalnya gitu per orang misalnya gitu. Jadi mereka menghindari pengeluaran yang besar di awal. Jadi mereka bisa invest ke faktor-faktor yang lebih penting lah gitu ya, daripada hanya invest ke device gitu. Nah kedua itu short term project. Jadi misalnya ada perusahaan ya, dia mempunyai project gitu ya. Projectnya ini sifatnya itu temporary, jadi hanya berjalan itu mungkin taruhlah setahun gitu ya. Nah project ini kan perlu ini juga ya, laptop ya buat mensupport pekerjaan gitu ya. Nah daripada mereka beli laptop mahal-mahal cuman dipakai cuman setahun ya, itu kan pemborosan ya kan. Nah itulah yang jadi latar belakang kenapa perusahaan-perusahaan itu memilih untuk rental laptop. Jadi bisa dipakai setahun, udah gitu ya sudah dikembalikan
ke vendornya seperti itu, gitu sih. Dan juga kalau misalnya perusahaan kan untuk life cycle-nya itu kan biasanya 3 tahun itu kan udah pinginnya yang baru lagi gitu. Betul, ya Mas ya. Jadi iya benar, pengennya yang baru ya. Jadi dari sisi update teknologinya ya, jadi mereka juga nggak repot tuh. Jadi misalnya mengurus life cycle dari sebuah laptop ya, kan laptop itu umurnya rata-rata 5 tahun gitu ya. Nah itu kan mereka ribet tuh kalau misalnya ngurusin ratusan laptop di perusahaannya ya kan, tanpa mereka nggak begitu tahu perkembangan teknologi, jadi mereka serahkan ke ahlinya. Jadi nanti kita yang ngurusin pergantian laptopnya gitu loh. Jadi 3 tahun udah selesai ya, kalau misalnya mau ganti laptop baru atau mau upgrade ya udah tinggal terusin aja gitu. Mas, gitu. kita ada pertanyaan nih dari audiens kita, Mas Awang Prawatya. Oh, Oke, sorry Mas Mbak Talita ya. Iya. Talita Katanya, IGN. ya ini hanya untuk perusahaan ya. Kalau untuk mahasiswa DKF kayak saya, apakah bisa rental juga? Oh, bisa banget. Iya. Jadi kebetulan kita juga sekarang punya planning untuk masuk ke sektor pendidikan atau education, yaitu kita bekerja sama dengan universitas-universitas, terus sekolah-sekolah ya. Nah, kita kolaborasi dengan mereka untuk memprovide laptop bagi anak didik mereka gitu. Jadi emang sekarang kan di sektor pendidikan juga emang dibutuhkan banget kan laptop kan ya. Jadi kita kolaborasi dengan mereka jadi supaya bisa membantu lah setidaknya ya, kita berikan spesial lah gitu, program-program spesial untuk mahasiswa ataupun siswa-siswa di sekolah seperti Iya, jadi buat teman-teman mahasiswa ya bisa kasih tahu rektor, dosennya, hubungin Sapiens saja di hello@sapiens.id buat nanti kita kerjasama untuk rental laptopnya. Oh, ada pertanyaan lagi ya? Dari Estevian Rani. Halo Kak, untuk periode rental apakah harus minimal 1 tahun atau boleh bulanan Kak? Oke. Nah ini balik lagi ya. Nah ini sebenarnya ini balik lagi keunggulan ya. Keunggulan kita dibandingkan vendor yang lain itu laptop kita itu yang kita rental ya. Itu laptopnya laptop baru. Jadi kita nggak ngerentalin laptop bekas. Keren banget ya kan? Karena kita sangat concern di performa ya. Jadi kalau laptop bekas kan biasanya tuh udah 3 tahun pakai, udah 4 tahun pakai. Jadi kan bisa aja nanti di rentalin, tahu-tahu sebulan pakai, 3 bulan pakai udah rusak, ya kan? Nah, kita rentalinnya yang laptop yang brand new ya. Jadi belum pernah ada yang pakai gitu. Nah, makanya untuk durasi ya, durasi juga kita minimal itu setahun. Gitu, karena laptopnya laptop baru gitu kan, durasi setahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun. Nah itu fleksibelnya situ, tapi minimal emang 1 tahun karena laptopnya laptop baru. Tadi terkait performa tadi sih yang saya jelaskan. Oke. Seperti itu. Thank you Mas. Untuk vendor nih Mas yang menawarkan DaaS, Device as a Service ini atau rental laptop beserta dengan device management, tentunya saat ini banyak ya Mas ya. Iya. Kira-kira apa sih yang menjadi keunggulan Sapiens Mas? Oke, yang menjadi keunggulan Sapiens tadi udah dijelaskan. Pertama, kita hanya rental yang notebook baru, ya kan? Nah, kemudian notebooknya itu kita bukan notebook yang kelas retail atau kelas personal consumer. Kita yang kita rental itu laptop kelas bisnis, kelas komersial. Jadi durability-nya itu lebih bagus daripada yang personal. Nah, warranty-nya itu juga 3 tahun. Jadi kalau yang personal itu, yang retail itu setahun, kalau kita ini 3 tahun. Nah, itu juga kalau untuk kelas profesional, kelas bisnis, dia udah lulus military test, jadi durability-nya nggak perlu dipertanyakan lagi lah gitu ya. Nah, itu yang tadi ya. Nah, kedua, setiap laptop yang kita rental itu kita gratiskan juga platform X-ray. Nah, platform X-ray itu apa? Platform X-ray itu yaitu platform inventory management. Nah, inventory management itu gini. Jadi
misalnya suatu perusahaan nih dia punya laptop berapa banyak gitu, dia rental sama kita gitu ya. Nah dia punya visibility untuk melihat jumlah laptop, untuk melihat laptop yang dia miliki itu statusnya bagaimana gitu kan, statusnya apakah udah di-assign ke siapa gitu kan, terus memorinya berapa, terus harddisknya sisa berapa gitu kan. Nah itu bisa dilihat secara real time dan ada dashboardnya gitu lewat X-ray ini, jadi ngaksesnya tinggal pakai cloud platform aja gitu maksudnya. Nah itu kita gratiskan, jadi mereka punya visibility untuk melihat laptop-laptop yang mereka miliki gitu, seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi kayaknya. Ada dari Luffy 2018. Kakak cantik, ada laptop gaming high end. Wow. Nanti aku kasih diskon deh ya. Kalau laptop gaming kebetulan karena kita itu fokusnya di kelas bisnis ya, namanya bukan laptop gaming, namanya laptop biasa itu dipakai buat laptop engineering yang ada VGA-nya lah gitu. Tapi biasanya juga bisa dipakai buat gaming sih. Nah, itu laptop kelas laptop engineering ini laptop HP ZBook. Nah, itu ada VGA-nya. Nah sebenarnya kita ada bawa beberapa contoh sih ya. Kasih contoh aja. Nah saya langsung aja. Bentar. Nah emang kita ada beberapa tipe laptop ya yang kita rental atau produk list kita tuh cuman 5 aja, nggak banyak. Nah ini salah satunya yang ZBook ya. Ini ada VGA-nya. Sebenarnya mau dipakai buat gaming juga bisa aja gitu. Nah ini keren ZBook. Sih ya. Nah ini biasanya dipakai oleh si engineering, tim engineering buat drafter atau buat user-user yang emang memerlukan high grafik ya, seperti itu. Kemudian tadi balik lagi ya, tadi keunggulan kita yang selanjutnya itu kita juga ini opsional sebenarnya sih ya. Untuk laptop yang kita rental ini bisa kita tambahkan asuransi all risk. Jadi misalnya ini ada perusahaan yang nyewa laptop ke kita gitu ya. Nah ternyata di karyawannya kecopetan atau kemalingan gitu ya. Jadi laptopnya hilang. Nah si perusahaan ini nggak perlu nggak perlu membayarkan ganti rugi ke Sapiens. Jadi itu semua udah di cover sama asuransi all risk itu. Jadi bisa gitu ya? Bisa. Jadi di cover 80-90%. Nah sisanya emang adalah biaya sedikit seperti itu. Nah terus kemudian ada juga kita bisa bikin opsional itu secure data wipe. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang emang mengkhawatirkan data perusahaannya bocor ya, kalau emang misalnya pakai rental laptop, ketika mereka sudah akhir masa kontrak mereka kembalikan ke Sapiens takut datanya tersebar kemana-mana, itu pas pada saat pengembalian laptop itu kita wipe datanya, secure wipe. Nah, cuman untuk wipe datanya ini yang ada di laptop itu kita bersertifikasi. Sertifikasinya itu diakui oleh Badan Cyber dan Sandi Negara. BSSF. Jadi nggak usah khawatir bagi perusahaan yang emang dia concern terhadap data-data rahasia perusahaannya seperti itu. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi. Apakah untuk service point tersebar di seluruh Indonesia? Jika ada kendala pada office di site terkait rentalnya, bagaimana proses dalam tiering SLA-nya? Oke, ini service point ya, service point. Nah, jadi kita untuk service, kita kan notebook yang kita rental itu adalah produk HP ya. HP itu ada namanya on-site warranty, ya on-site support. Jadi ketika ada masalah ya di laptop itu misalnya dibawa ke site Kalimantan gitu ya. Nah itu HP itu udah ada site support service-nya di masing-masing kota, kayak di Balikpapan ada, di Balikpapan ada, dan itu coverage-nya emang mereka punya di seluruh Indonesia ya. Coverage-nya bisa dicek nanti di websitenya HP ya. Nah itu coverage site-site mana aja atau daerah-daerah mana aja yang di cover sama supportnya mereka gitu. Jadi ketika ada masalah ya nanti pertama bisa dibantu sama supportnya HP gitu. Karena nih warranty-nya juga 3 tahun sih. Jadi ya lumayan lama lah ya. Lumayan lama seperti itu. Tadi ada pertanyaan lagi mungkin ya. Oke, apa nih lab dari Vika ya.
Vika, laptopnya sudah siap pakai belum Kak? Misalnya saya membutuhkan software-software atau konfigurasi tertentu. Oke. Udah siap pakai ya. Jadi OS-nya udah ada, Windows 11 Pro malah. Windowsnya seri Pro lagi, bukan seri Home ya. Tapi kalau misalnya butuh software-software gratis yang perlu diinstalkan atau dikonfigur, kita bisa bantu untuk instalasi seperti itu. Tapi kalau untuk license kayak minta laptopnya diisi AutoCAD ya kita nggak bisa, karena kita nggak menyediakan license AutoCAD di dalam device ini gitu. Tapi kalau untuk software free itu bisa kita sediakan ya. Kita sediakan. Kalau misalnya minta dikonfigurasi atau diinstal, kita nanti bisa bantu install. Oke, kita balik pertanyaan lagi ya Mas ya. Varian laptop yang beredar saat ini kan di pasaran juga yang banyak ya Mas ya. Apakah Sapiens mempunyai tips untuk memilih laptop yang sesuai dengan kebutuhan? Ya, jadi kan emang ya di pasaran itu banyak banget ya tipe laptop ya. Cuman kita di sini produk line up kita untuk laptop yang di rental itu hanya ada 5 tipe. Sengaja kita nggak banyak-banyak karena 5 tipe ini adalah yang most commonly used dipakai di perusahaan, ya kan? Nah, biasanya kan kalau di perusahaan ada level tuh ya. Misalnya untuk manager up sampai ke BOD ya. Nah itu kita laptop yang untuk level itu kita tawarkan yang seri EliteBook 830. Ini kebetulan ada juga nih di sini contohnya, saya coba. Nah ini laptop yang EliteBook ya, HP EliteBook 830. Ini dia udah X360 jadi bisa dilipat. Wih keren. Dan ini baru. Nah ini biasanya ini buat level manager atau BOD. Dan ini baru ya Mas? Baru, ini baru gitu. Nah, terus untuk level staff ya, staff biasa ya. Nah itu serinya beda lagi. Kalau yang ini EliteBook memorinya 16 GB Core i7 ya. Kalau yang staff kan biasanya itu seri ProBook. Nah ProBook itu ProBook Core i5. Kita juga ada Core i7. Nah ini yang Core i5 ya. Nah ini 14 inch. Ini laptop buat staff biasa sih. Ini keren loh. Ini ProBook. Nah ini nggak ringkih nih. Ini kayak yang kita pakai bukan? Iya. Ya, kan? Tapi ini lebih terbaru, keluaran terbaru tahun 2023 gitu. Nah ini kokoh banget ya, kokoh banget. Jadi nggak ringkih gitu. Karena ini kelas bisnis seperti itu. Nah jadi emang sengaja line up produk yang notebook yang kita rental ini itu biar nggak bingung. Nah kayak tadi jadi ada 5 tipe ya. Buat manajemen, buat level manager BOD itu ada 2, terus buat staff ada 2, yang ProBook tadi Core i7, Core i5, terus sama yang buat engineering yang ZBook tadi. Nah ini yang biasa dipakai buat drafter engineering. Kita boleh buka nggak sih Mas? Kita bisa. Boleh. Oh bisa. Oh ini aja ya. ZBook. Mudah-mudahan baterainya ada nih. Nah itu. Oke. Baru sih masih baru, mati ya. Belum dicas. Belum dicas. Atau nih pakai colokan ini aja. Bisa. Nanti sambil ini deh sambil nyalain. Ada mungkin ada lagi ya? Untuk insurnya misalnya hilang atau rusak parah, bisa selama itu bukan kelalaian dari user ya. Misalnya kelalaian dari user tuh kayak ketumpahan air gitu ya, atau pecah gitu layarnya ya. Nah itu bisa di cover sama all risk tadi. Yang warranty tadi yang onsite. Cuman kalau misalnya hilang atau ketumpahan air atau pecah itu kalau misalnya dia mau pakai yang all risk insurance, nah itu juga di cover gitu. Jadi kita double cover ya. Satu warranty bawaannya HP, satu lagi yang insurance ini nggak masuk. Seperti itu, jadi double coverage-nya. Kita ada pertanyaan lagi Mas. Butuh rental laptop untuk rental laptop apakah ada ketentuan minimal unit? Untuk rental laptop apakah ada ketentuan minimal unit? Sejauh ini nggak ada ya. Cuman durasinya aja. Iya durasi. Durasinya aja minimal. Itu minimal setahun. Kalau dia mau 1 juga nggak masalah sih. Seperti itu.
Nah, kalau Oke, yang apa tadi balik lagi ke device management ya. Nah, device management itu ya selain laptop rental kan kita ada device management juga ya. Nah, device management ini kita ada 3 paket sih ya. Paketnya itu pertama Smart Inventory Service ya, terus Device Care Pro Service, terus Full Life Cycle Service. Nah, ini masing-masing tuh ada scope-nya gitu. Tapi intinya gini sih, ini sebenarnya tergantung dari perusahaan, dia lebih cocok ngambil service yang mana atau dia mau yang mana gitu. Nah, semakin tinggi kayak misalnya full life cycle service ini yang ketiga ya, yang paling tinggi ya. Nah, itu udah mencakup semuanya tuh, kayak dia juga dia support untuk OS installation, setup sama imaging, terus troubleshoot and repair gitu ya. Jadi kita sediakan support untuk melakukan hardware installation configuration, inventory management, terus reporting hardware software, ya udah gitu ada patch management juga, udah gitu ada license expiration notification, ya terus ada juga ya pokoknya dia pemeliharaan aset itu secara menyeluruh. Jadi perusahaan-perusahaan tuh nggak perlu repot lagi ya untuk menangani atau memelihara aset-aset mereka, terutama untuk laptop. Selain brand HP bisa nggak Kak? Ini mudah-mudahan kedepannya bisa. Untuk saat ini kita masih provide yang HP karena kita udah partnership ya. Partnershipnya juga levelnya udah tinggi lah ya, udah power level ya, udah level power, sehingga kita mendapatkan special price juga ya dari HP. Jadi kita bisa bersaing harganya. Jadi harga rental yang kita berikan ke klien itu juga murah gitu. Tapi nggak tertutup kemungkinan kedepannya kita juga brand-brand lain seperti itu. Oke. Mungkin kita tutup dulu aja ya Mas ya. Oke, boleh. Iya, udah seru banget nih diskusinya. Terima kasih ya teman-teman sudah hadir dan yang stay dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk yang sudah tanya-tanya. Dan maaf kalau belum bisa kita jawab semuanya, kita akan coba jawab dengan konten-konten atau DM. Terima kasih Mas Iqbal atas waktunya. Sama-sama, makasih Mbak Anggi. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih kepada semua yang udah bergabung di IG Live ini dan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, kamu bisa menghubungi kami di hello@sapiens.id. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.